Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Marlina Sainal Eshut. Saya penyuluh kehutanan di KPH Larona. Malam ini saya akan membahas dampak pembukaan lahan terhadap erosi. Seberapa besar dampak negatif yang terjadi akibat pembukaan suatu kawasan hutan dengan luas areal tertentu dapat dilihat dan diuraikan dengan seberapa besar nilai kerugian akibat erosi terhadap adanya perubahan warna air sungai dan seberapa besar nilai kerugian akibat erosi terhadap adanya pendangkalan sungai. Daerah Luwu Timur merupakan daerah pertambangan sehingga eksploitasi hutan dapat mengakibatkan laju peresapan air yang berkurang dan terjadinya peningkatan aliran air permukaan, serta perubahan struktur pada permukaan tanah. Hal ini menimbulkan tajuknya terbuka sehingga menyebabkan pengurangan terhadap perlindungan tanah. Lahan menjadi terbuka dalam mengakibatkan air hujan jatuh secara langsung tanpa adanya penyangga, sehingga kadang ini mengakibatkan terjadinya banjir. Terjadinya juga perubahan sifat-sifat tanah dan terjadinya pemadatan tanah serta menyebabkan bahan organik menjadi berkurang. Kadang dengan adanya pembukaan lahan dapat dilihat dengan kondisi air sungai. Air sungai yang keadaannya dulu jernih dan dapat dikonsumsi. Dengan adanya pembukaan lahan, kadang air sungai itu kelihatan keruh dan kondisinya tidak dapat dipergunakan lagi. Dan kadang pada musim hujan terjadi banjir dan pada saat musim kemarau keadaan sungai tersebut kering. Terhadap sifat fisik tanah, akibat dari pembukaan lahan ini menyebabkan kerusakan struktur tanah. Terjadinya pemadatan tanah sehingga pembukaan hutan juga sangat berpengaruh terhadap hidrologi tanah, terutama pada kapasitas infiltrasi, daya pegang air, dan permeabilitas. Setelah pembukaan tanah, tanah umumnya menjadi lebih basah pada musim hujan dan memerlukan waktu lebih lama untuk menjadi kering. Tetapi sebaliknya, menjadi sangat kering di musim kemarau dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjadi basah. Terjadinya perubahan terhadap sifat kimia tanah. Karena tanah tersebut kehilangan sebagian unsur haranya. Akibatnya, hilangnya biomasa hutan. Ada dua pengaruh langsung pada pembukaan hutan terhadap sifat kimia tanah, yaitu hilangnya masukan bahan organik secara reguler dan pengaruh pembakaran terhadap tanaman dan unsur hara pada tanah. Terhadap sifat biologi tanah, perubahan iklim mikrotanah terutama peningkatan temperatur tanah dan penurunan kelembaban tanah akan mengganggu organisme tanah yang membutuhkan kelembaban untuk pergerakan, pernapasan, penguraian, dan reproduksi. Pemadatan tanah akibat penggunaan alat mekanis ini juga untuk pembukaan tanah menurunkan penetrasi akar dan aktivitas mikroba melalui tanah, fisik tanah, dan pengurangan aerasi. Tutupan tanaman hutan, kanopi tanaman, dan serasa daun yang melindungi permukaan tanah dari erosi sudah akan hilang. Maka dengan hilang akibat dari pembukaan hutan, permukaan tanah menjadi rentan terhadap pukulan energi kinetik butiran air hujan dan akibat butiran tanah menjadi terdispersi dan terangkut. Akhirnya, dalam pembukaan tanah ini akan mengakibatkan erosi yang lebih besar. Apalagi
daerah kita ini adalah ada danau Matano, Danau Mahalona yang harus kita perhitungkan. Apabila erosi tanah ini terjadi terus-menerus, maka terjadi pendangkalan pada danau-danau tersebut. Apabila terjadi pendangkalan, maka banyak hal-hal yang sangat berubah, terutama adalah ekosistem yang berada di danau tersebut. Nah, untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga kondisi hutan kita agar tetap terjaga dengan baik, agar erosi tanah ini tidak terjadi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama apabila mengelola lahan secara ekologi dengan pada tanaman-tanaman lada mengganti tiang pancangnya jangan pancang mati tetapi dengan pancang hidup seperti dengan menggunakan tanaman kapok atau gamal. Seperti itu sehingga pengurangan terhadap tingkat erosi tanah. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam lestari.